Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Labana, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Kami di sini dari mahasiswa ekonomi bisnis program manajemen manajemen. Di sini kan ada tugas dari mata kuliah di sini kan cuma bertanya beberapa pertanyaan operasi ini. Jadi ada yang bisa dibantu bagaimana? Kita langsung bertanya saja. Boleh, siap. Jadi Pak, jenis koperasi ini koperasi simpan pinjam atau yang lain? Nah, koperasi kita ini, oh ya, nama saya Abdullah, yang kebetulan ditulis sebagai cabang. Jadi di sini ini cabang, kantor pusatnya itu. Ini ada cabang dulu, cabang di Bintang, cabang di Makapah. Nah, salah tahun ini kita juga buka kantor kas di Banggai Laut. Tadi baru statusnya sebagai kantor kas di berubah menjadi kantor cabang. Koperasi kita ini adalah koperasi serba usaha, KSU. Kalau sekarang itu sebenarnya KSU sudah tidak ada dalam undang-undang perkoperasian. Pilihannya 3, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi produsen, dan koperasi apa lagi? Tidak ada istilah KSU. Jadi, tapi karena kita dulu menggunakan undang-undang berdirinya sudah lama, jadi masih menggunakan peraturan pemerintah yang sebelumnya, sehingga kita sekarang modelnya adalah koperasi serba usaha syariah. Jadi KSU syariah BUMD. Nah, unit usahanya simpan pinjam. Jadi simpan pinjam yang ada di sini itu adalah salah satu unit usaha. Kita ada KBLI-nya itu ada perdagangan, ada peternakan, pertanian. Nah, usaha kita yang jalan itu yang paling besar itu unit simpan pinjam yang seperti di sini. Kita ada usaha juga ANU, penggilingan padi itu ini. Kemudian kita juga ada unit perdagangan, pemasok daging beku di LNG. Jadi daging bekunya yang bisa ikan, domba, sama sayur beku kayak jagung manis, ini sayur beku, itu tidak yang biaya itu bisa masuk. Kemudian kita sementara belajar pengembangan perumahan juga di Permas di Halimun itu. Ini sudah masuk tahap kedua, yaitu diversifikasi usahanya. Kita sudah beberapa usaha yang sudah itu. Ya. Penjelasan secara singkat untuk sejarah akan berdirinya ya. Jadi BUMD ini didirikan di tahun 1998. Tidak salah bulannya itu November, bukan Oktober, November. Itu didirikan oleh tokoh-tokoh itu ini sebagai koperasi. Tentu waktu itu undang-undang 25 berdirinya minimum 20. Sekarang dengan undang-undang Cipta Karya itu boleh sebulan saja bisa mendirikan koperasi sekarang. Kalau undang-undang mensyaratkan minimum 20. Jadi waktu itu BMT ini belum menggunakan badan hukum koperasi di tahun 1998 itu. Masih menggunakan nama itu LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Nanti 2003, bulan Oktober 2003, baru resmi menggunakan badan hukum koperasi. Jadi dari 98 ke 2003 itu kita LKM.
lembaga ini nggak ada payung hukumnya, kayak jalan saja. Nanti di 2003, setelah bulan Oktober itu baru terbit badan hukum sebagai itu modal besar pada sasaran 2.720. Alhamdulillah aset kita sekarang itu 80 miliar. Ya, jadi untuk cabang dulu asetnya itu hampir 17 miliar. Kalau gabung semua cabang itu kurang 80 miliar dari 2.750 tapi 98 itu sudah 26 tahun. Jadi artinya kalau tubuh manusia tidak menurut yang saya paling motor profesional dan amanah dan profesional itu motor Citra. Saya perkirakan saja ya, pokoknya jumlah anggota kita di Luhut ini itu 1.300, hampir 1.400 di Luhut ini. Yang aktif itu lebih kurang 1.300. Sekarang yang terdaftar itu lebih kurang 1.400. Ya, yang aktif itu lebih kurang 1.300. Jadi sekitar 100 anggota itu sudah lunas pembiayaannya, tidak pinjam lagi atau sudah tarik tanggungan, tidak mudah-mudahan ini masih tercatat sebagai kita ada produk pembiayaan dan juga kita ada produk tabungan. Tabungannya adalah simpanan pendidikan, simpanan kurban, simpanan hari raya, simpanan haji umroh, yang belum menikah ada simpanan walimah namanya, ada simpanan ada deposito. Nah, kita juga ada deposito namanya deposito. Salah satu prinsip koperasi itu kan keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi koperasi kita dikelola secara syariah, tapi prinsip-prinsipnya itu dikelola secara syariah. Jadi undang-undangnya menggunakan undang koperasi, tapi secara operasional baik pembiayaan maupun simpanannya maupun baik rumahnya itu kita menggunakan syariah. Jadi fungsi BMT itu ada dua, ada fungsi baitul mal dan ada fungsi baitul tamu. Nah, baitul tamu ini simpan pinjam bisnis. Kemudian ada tadi itu RM, kemudian padi, ada perdana frozen dan ada produk sekarang. Nah, sisi baitul malnya dan sosialnya itu kita kerjasama bermitra dengan Basnas seperti UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, kita juga mengelola wakaf. Kita mendapat sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nah, dua institusi inilah yang menaungi pengelolaan zakatnya, infaknya, sedekahnya, termasuk wakaf. Dua lembaga inilah yang menaungi kita untuk melayani anggota maupun anggota untuk fungsi. Jadi kita ada unsur zakat, infak, sedekah dan wakaf dan dana sosial keuangan lainnya. Yaitu kita dua fungsi itu. Nah, kalau di kantor pusat sudah ada staf untuk baitul mal. Nah, kalau di sini nih masih staf baitul tamunya semua. Kalau di kantor pusat itu sudah ada satu orang yang mengurusi baitul untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah, untuk wakaf dan sekaligus menyalurkan kalau di kantor pusat. Jadi insyaallah mungkin ke depan kita juga diminta untuk menerima satu staf baitul mal supaya berjalan barengan antara baitul tamunya sama baitul mal. Itu juga yang membedakan antara koperasi syariah sama koperasi konvensional. Kalau koperasi konvensional dia tidak boleh mengelola dana sosial keuangan tadi itu, dia tidak bisa mengelola. Nah, itu untuk tambahan saja.
tadi itu untuk anggotanya itu kita tidak fokus ke pertanian, tidak juga memperdagangan, karena ini kota ini kan kompleks, dia punya apa namanya, dia punya struktur ekonomi lebih homogen, beragam sekali ya. Jadi berbeda kalau kayak di kantor Makapa itu fokus ke sektor pertanian, petani di sana. Nah kalau kita di sini ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai, ada yang konsultif, ada yang modal-modal. Jadi segmentasinya lebih luas, hampir semua sektor kita belajar petani, keuangan. Yang tadi sebelumnya. Oke. Jadi kita untuk produknya itu di Baitul Kamilnya ada dua, ada pembiayaan dan ada simpanan. Nah, untuk simpanan itu kita ada dua akad, ada akad wadiah dan ada akad kalau wadiah itu titipan. Jadi ya, taruh ke BNP, tidak ada tambahan dari ini begitu pun 10 tahun tidak bertambah lagi namanya wajah. Kalau di tahun ini juga jelasnya berbayar saya kalau nanti istilahnya safety box ya di mana juga ada beberapa hanya dua yang aman itu akan dijelaskan dalam industri keuangan syariah sebenarnya namanya titipan wadiah. Nah kalau di bank konvensional namanya safety box. Di sini ada Bank Mandiri sama kantor pos kerjasama. Itu dalam akad syariah namanya wadiah. Jadi misalnya kita ada mobil Ferrari mau ke Jakarta, apalagi mobil nanti ada yang curi, titip saya ke BNT. Itu namanya wadiah. Tapi karena kan menjaga mobil Ferrari ini resiko banyak. Nah dalam kondisi seperti itu saya harus bayar biaya titipan. Ada yang minus. Nah BNT wajib menjaga. Nah gitu kan. Itu produk tabungannya, namanya akadnya wadiah. Nama produknya adalah simpanan wadiah barokah. Simpanan wadiah itu untuk akad wadiah. Nah untuk simpanan ada dua akad tadi, ada wadiah, ada mudharabah. Nah mudharabah itu kita ada punya produk simpanan ikan, ada simpanan hari raya, simpanan umroh, simpanan rumah sehat. Nah, properti itu kita kerjasama tabungan rumah sehat. Jadinya ada orang mau cicil rumah, uang DP-nya belum cukup, misalnya DP-nya 10 juta. Nah, dia menabung dulu di BNT sampai DP-nya cukup 10 juta, baru diserahkan ke developer untuk mulai dibangun. Nah, developer kan tidak boleh mengumpulkan uang masyarakat karena dia bukan lembaga keuangan. Jadi kita bekerja sama dengan developer. Kita bantu konsumennya itu untuk mulai menabung pelan-pelan. Cukup DP-nya 10 juta, nasabahnya tarik, gestur ke developer untuk mulai pembangunan. Jadi itu namanya tabungan masyarakat. Itu akadnya mendorong bagi hasil. Jadi dia satu bulan itu misalnya tabungannya sudah cukup saldonya 10 juta. Nah berapa jasa keuangannya? Nah itu nanti tunggu dulu laporan keuangan. Kalau ditahu, oh ternyata menabung 10 juta bulan ini dia punya bagi hasil sekian. Kalau dimakan 10 juta bunga 0,3 pasti dapat 300 satu bulan. Uangnya jatuh untung segitu. Nah kalau dalam pola syariah tidak boleh begitu. Harusnya kalau banyak keuntungannya BNT, banyak juga yang dibagi. Kalau turun pendapatannya BNT tentu ya turun juga dia punya. Itu untuk di sisi simpanan. Jadi kita di simpanan itu ada dua akar, wadiah sama mudharabah. Di sisi pembiayaan kan kita ada dua produk simpanan sama pembiayaan. Nah kalau di pembiayaan ini itu kita punya akad juga banyak. Ada yang murabahah, jual beli, ada mudharabah, hasil, ada kafalah, penjaminan. Nah orang-orang tanya Pak ini mungkin ada anggota di sini itu rata-rata akadnya penjaminan kafalah. Jadi saya mau bayar semester ini atau mau KKN butuh 10 juta.
merantau kan kadang-kadang nggak punya uang sebanyak itu, punya uang 5 juta. Nah, BMT menyiapkan dana pendidikannya dengan akad kafal. Oke, silakan KKN, BMT yang jamin biaya pendidikan. Jadi namanya kafal lebih lucu. Itu orang yang pembiayaan. Yang tadi pagi ini ada pendidikan anggota. Itu sebelum realisasi mereka diundang sini dulu pendidikan anggota. Apa ini dulu mau butuh apa? Sekolah. Oh ini nama akadnya, namanya akadnya kafal lebih lucu. Begini caranya. Berapa? Tinggal katakan. Penjaminan itulah yang mendapatkan ucur dari kita ada akad juga itu namanya ijarah mutakhir IEP. Jadi misalnya HP ini kami belikan di toko katakanlah 3 juta, kami jual ke ibu 4 juta, cicil 10 bulan. Nah itu akadnya bukan murabaha, tapi ijarah mutakhir. Ada juga akad tentang sewa menyewa, namanya musyawarah mutanafis MMQ. Jadi misalnya membeli mobil harganya 200 juta, BMT beli cash ke dealer 200 juta, kemudian kami sewakan mobil itu ke kita. Ini mobil BMT belikan 200 juta di dealer, kami sewakan ini per bulan 5 juta sewanya. Ustaz mau, oke, ini kami sudah beli, ini mobilnya, silakan dipakai, pemeliharannya tanggung sendiri. Nanti sewanya itu, jadi ini kami sewakan ke anggota mobil ini. Jadi bukan jual beli, tapi sewa. Jadi sewanya berapa per bulan? 5 juta lebih. Itu sama dengan leasing konvensional. Ya, di sana akadnya jual beli, sini sewa. Nah, misalnya akadnya 60 bulan. Nah, 60 bulan itu adalah yang bersaksi anggota ini sewa selama 60 bulan per bulan 5 juta. Nanti di akhir sewa, kalau sudah cukup 5 tahun, maka BMT menyerahkan mobil itu dalam bentuk hibah. Itu namanya MMQ, musyawarah mutanafis. Nah, bagaimana kalau misalnya si anggota itu tidak bayar sudah 3 bulan? Nah, BMT bisa bilang, Pak, ini Pak sudah 3 bulan tidak bayar sewa ini, saya mau ambil ini mobil, saya mau sewakan kepada yang lain. Karena memang mobil ini miliknya BMT. Ke anggota itu hanya disewakan, begitu. Nah, itu akhirnya musyawarah mutanafis ini yang banyak dikembangkan oleh bank-bank syariah untuk menghindari perselisihan saat yang bersangkutan itu berprestasi membayar sewa. Karena memang kan itu bukan miliknya anggota, jadi akadnya itu memang dia sewa. Nah, memang perjanjiannya itu saat yang bersangkutan sudah menyewa selama 60 kali, 60 bulan, maka mobil itu akan diserahkan dalam bentuk hibah. Ya, jadi miliknya yang menyewa. Jadi kalau tidak bayar sewa 3 bulan, dia datang, Pak, Bapak sudah 3 bulan tidak bayar sewa ini. Mungkin mau tarik saja ini, mau sewakan kepada yang lain. Ada yang mau sewa ini, begitu bahasa hukumnya. Itu kita punya produk. Kan tadi Pak bilang, misalkan 3 bulan itu tidak dibayar. Dan uang yang sudah bayar itu dikembalikan atau tidak? Karena ini bukan jual beli, tidak boleh. Karena dia sewa. Sama dengan misalnya saya punya mobil, saya ada mobil. Di situ mau pas sewa. Kalau dia pas sewa kan sudah selesai urusan. Makanya kita di Pola Syariah itu menghindari akad jual beli. Kalau jual beli tadi itu perlu dikembalikan orang pedoi karena dia sudah beli. Nah kalau sewa ya sama kalau kita sewa rumah, ya saya punya rumah ini mau sewa 2 tahun boleh. Kalau sudah 2 tahun sudah keluar gitu. Itu dia punya. Sehingga secara hukum itu bukan miliknya dia. Walaupun orang anggap ya sama saja di sini juga 5 juta di sini, tapi konsekuensi hukumnya berbeda. Ada lagi? Oke, jadi sebagai koperasi tentu kita tunduk terhadap aturan koperasian, termasuk simpanan pokok, simpanan pokok jadi semua anggota yang punya lembaga kepercayaan itu
Itu wajib berhari. Tapi kalau ini sudah mulai problem. Jadi kalau dicari juta sesuatu. Itulah sebenarnya yang menjadi modalnya koperasi. Sebenarnya kuat 400 tambah 150 tadi sudah setengah miliar. Jadi memang kalau prinsip koperasi itu dijalankan, satu saat itu koperasi akan mandiri. Nah, cuma yang sekarang saat ini ada anggota yang ikhlas membayar tiap bulan, ada yang menganggap koperasi itu cuma tempat berpinjam. Ya, itu butuh edukasi. Tapi kalau yang simpanan pokok itu itu mungkin sekitar 60% yang ya, yang sisanya karena juga persoalannya tinggi, tidak ditarik kewajiban, jadi kadang kalau misalnya kayak ini ada generalisasi pembiayaan baru sekarang 10 bulan itu 250 lebih banyak juga ini. Jadi itu kewajiban minggu di koperasi kalau kita bayar tidak akan berusaha. Sekarang secara sukarela sekarang juga sudah kalau memang sih saya katakan kadang sudah terpaksa tapi itu sebenarnya menjadi kewajiban ya kalau mau berkooperasi ya kewajibannya juga besar tapi itu butuh edukasi. Itulah kesalahan yang sekarang itu hampir perkara jutaan di sini saja ya tambahan simpanan pokok tadi itu bisa saja itu sebenarnya yang diberikan modal oleh koperasi untuk disalurkan lagi juga. Bunga lagi berarti. Nah, kalau ini kan gratis biasa. Nanti di akhir tahun baru kita baru berikan SHU kepada anggota yang itu agak tantangan terberat. Ada tantangan keempat, tapi sebenarnya itu jadi ada kebijakan pemerintah, tapi itu bagus kebijakannya, tapi menjadi tantangan bagi kita di koperasi. Sehingga program KUR bunganya 0,3 itu menjadi tantangan bagi koperasi karena koperasi itu kan mana bisa memberikan pinjaman dengan bunga segitu. Itu tantangan yang harus itu kebijakan pemerintah yang ikut bukan mengganggu tapi mempengaruhi. Akhirnya banyak anggota kita, Pak, saya mau lunasi di BNT. Oh, lunas Bu, bagaimana? Dari mana dananya? Saya barusan pencairan KUR 50 juta. Itu bunga 0,3, itu betul mahal. Gitu. Jadi itu sedikit banyak akan mengganggu, tapi dengan kebijakan itu baik memang membantu masyarakat. Tapi bagi koperasi kita kehilangan pangsa pasar. Ya, karena biaya formula dulu BNT ini paling murah, tapi begitu ada KUR BNT jadi mahal, jadi mahal angsurannya. Nah, itulah namanya kebijakan pemerintah. Itu baik ya, kita harus mendukung itu. Tapi itu sebenarnya ada tantangan bagi koperasi untuk bagaimana KUR jalan, koperasi juga jalan. Nah, gitu. Siap. Ada lagi? Ya, pertama untuk kredit macet. Pertama itu kita membuat asuransi jiwa sekarang. Jadi anggota yang meninggal dunia itu langsung lunas. Kita ada program asuransi jiwa sendiri. Kedua, kita ini memperkuat pendidikan anak. Jadi anggota sebelum realisasi itu paham sedang apa ini. Kita juga secara berkala itu setahun sekali menghadirkan ustadz untuk pendidikan anggota. Jadi misalnya anggota baru tahun ini itu nanti dilatih oleh salah satunya oleh Gus Toha. Jadi kita ada beberapa ustadz yang menjadi pengawas dan pengawas di BNT. Itu khusus salah satu tugas beliau adalah satu hari itu pendidikan anggota tentang amanah tentang mengelola uang. Uang itu riba, bahaya riba begini, bagaimana kita punya kewajiban menjaga amanah, bahwa uangnya disalah amanah dan seterusnya. Suatu hari full. Itu semua anggota baru dari Januari sampai Desember itu nanti dilatih lagi
tapi sudah pendekatannya aspek spiritual. Jadi, tapi untuk yang Muslim dulu. Nah, yang Kristen ini kita sementara cari jadwal karena siapa tahu pendeta itu punya ayat-ayat juga tentang amanah, tentang itulah. Karena amanah koperasi kan keanggotaan bersifat sukarela terbuka. Kalau pilih koperasi syariah, kita juga ada anggota yang Kristen, Hindu, ada juga, walaupun tidak. Untuk tadi itu masalah untuk tentang pembiayaan yang bermasalah. Nah, untuk permodalan itu sekarang tekniknya untuk memperbaiki permodalan itu anggota yang punya tabungan itu setiap bulan kita izin debit 25.000. Dulu kita tagih sekarang. Sekarang anggota yang punya tabungan itu kita sudah minta surat kuasa. Setiap dia realisasi itu sudah ada surat kuasa. Kalau dia tidak datang menyetor, maka bersedia untuk didebit simpanan mudharabahnya ke simpanan wajib. Nah, anggota beberapa kali atau sampai tabungan diambil, sebenarnya bukan diambil, dipindahkan mudharabah ke simpanan wajib. Nah, tapi Pak, itu simpanan bagaimana? Kan kalau sudah bukan menjadi anggota, tidak bisa diambil. Nah, begitu kan nanti. Kalau simpanan biasa ini kan bisa diambil kapan saja. Nah, kalau simpanan wajib, nanti dia menyatakan keluar sebagai anggota koperasi, baru bisa diambil. Jadi perpindahannya sama-sama tabung simpanan, tapi yang membedakannya cara penarikannya saja. Nah, itu ya caranya sudah 3 tahun terakhir ini, sehingga alhamdulillah permodalan kita dalam rasio keuangan itu mulai sedikit membaik. Dia punya rasio keuangan. Permodalan. Itu tadi masalah permodalan. Kemudian masalah SDM, ya kita secara nasional BMT ini berbeda dengan koperasi KSP. Kalau KSP itu misalnya kalau KSP itu ada di Bangkai, ya betul hanya di Bangkai sini. Nah, kalau menggunakan konsep BMT, ya sebenarnya kan kalau koperasi umumnya kan koperasi serba usaha syariah cukup. Nah, kalau BMT ini koperasi serba usaha syariah BMT Al-Muhajir. Nah, BMT-nya ini itu ada pemilik brandnya, itu ada hak pemilik intelektual dari BMT itu. Jadi di seluruh Indonesia itu BMT itu ada di Poso, namanya BMT Amanah. BMT tapi ada amanahnya. Di Donggala itu kalau tidak salah namanya BMT yang di Palu itu namanya BMT Al-Munawwar. Di Donggala itu BMT saya lupa namanya. Nah, itu semuanya BMT Al-Muhajir, BMT Poso Amanah dan seterusnya. Nah, secara nasional itu ada banyak BMT. Nah, di BMT itu karena ada pemilik hak intelektualnya namanya PINBUK, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Nah, PINBUK inilah yang menyiapkan pelatihan SDM-nya, menyiapkan IT-nya, menyiapkan teknologinya, menyiapkan termasuk menyiapkan modalnya. BMT lu apa yang kurang? Kami kurang modal. Butuh berapa? Sekian. Oke. Dia carikan lembaga-lembaga yang punya modal. Dia hubungkan dengan kita. Oh, ini Pak Lula. Ada lembaga ini siap menyiapkan 1 miliar. Tolong dilengkapi syarat ABCD. Kita lengkapi. Mereka yang carikan. Nah, itu namanya PINBUK, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Nah, untuk tadi yang masalah yang keempat itu tentang kita mendapat tantangan dengan adanya kur, itu ya kita sekarang dulu kita fokus ke pedagang. Pokoknya ini pedagang-pedagang semuanya, hampir semua jadi anggota BMT ini yang di pinggir jalan. Begitu ada kur, kita kan kalau bersaing, kita tidak tinggalkan mereka, tapi kita menjadi pilihan kedua bagi mereka, tidak apa-apa. Nah, kita sekarang sudah masuk ke sektor pertanian. Nah, kita sekarang menggalakkan sektor pertanian karena bisa bayar per periode. Kalau kur kan kita harus setiap bulan. Nah, kalau kita juga sekarang menggalak sektor pertanian. Nah, kalau petani kelapa boleh bayar per 3 bulan. Nah, petani sawah boleh bayar per 6 bulan. Nah, kalau kur kan tidak bisa. Nah, jadi dalam bisnis ini ada yang disebut sebagai diferensiasi. Jadi kita berbeda dengan kur bayar bulanan. Tentu petani sawah,
per bulan bagaimana ini kita malah, nah kita malah muncul dengan pembiayaan yang boleh bayar per periode 6 bulan. Kita juga menggarap sekarang pembiayaan untuk yang tersebut, jadilah untuk pendidikan, ada apa lagi itu. Jadi kur juga berkembang dengan baik. Kita berusaha mensiasati agar juga bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanya-tanya? Oke, terima kasih banyak ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi pelaku koperasi. Ada lagi? Oke.